Tata laksana Jumat tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 Juni 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Fathur Ridha LCMA sekaligus menangkap sebagai imam, sedangkan muazzin Ustaz Rizky Fuqaha Hadi. Akhirnya kepada khatib dan muazzin silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la nuhsi thana'an 'alaihi anta kama athnayta 'ala nafsika. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh para ahli dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rentetan bulan Zulhijjah, hari ini kita sudah memasuki akhir daripada bulan Zulhijjah. Yang artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam rentetan bulan-bulan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1446 tahun yang lalu, saat-saat ini adalah saat-saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Islam di kota Makkah. Akhir daripada bulan Zulhijjah 1446 tahun yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya diterpa dengan berbagai macam cobaan
diterpa dengan berbagai macam musibah yang menguji mereka bagaimana agar mereka tetap berpegang teguh kepada agama Islam ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana teguhnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Makkah lebih kurang 13 tahun. Mulai daripada turunnya wahyu pertama Iqra sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan panggilan untuk berhijrah. Kita lihat bagaimana luar biasa perjuangannya. Bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal tidak mau menerima Islam, tapi kemudian akhirnya menerima Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan keluarganya. Beliau kehilangan Sayyidah Khadijah, beliau kehilangan Abu Thalib pamannya, dan bahkan ketika itu beliau pergi ke Taif yang dengan harapan dakwah Islam bisa berkembang di Taif. Akan tetapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Orang-orang Taif lebih keras dibandingkan orang-orang Mekah dalam menantang dan menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat-sahabatnya sudah luar biasa perjuangan mereka, bahkan di antara para sahabat itu ada Khabbab bin Arat yang kita kenal bagaimana beliau mendapatkan cobaan dan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir ketika itu. Akan disebutkan dalam sirah ketika Khabbab menutup kepalanya, yang tinggal di kepalanya adalah cuma 1-2 lembar daripada rambutnya. Kenapa demikian? Karena beliau disiksa habis-habisan, dibakar oleh orang-orang Quraisy yang menyuruh Khabbab bin Arat untuk kembali kepada agama mereka. Kita juga mengenal Bilal bin Rabah yang bagaimana luar biasa disiksa. Beliau seorang budak disiksa oleh majikannya. Bahkan disebutkan kalau kita melihat wajah Bilal bin Rabah ketika dia tersenyum, maka membuat kita menangis. Kenapa demikian? Karena wajahnya Bilal bin Rabah itu sudah disiksa habis-habisan oleh majikannya. Inilah perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada itu semua, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke satu negeri, di mana negeri tersebut sangat indah. Tanaman-tanaman yang pohon-pohon yang sangat hijau. Kemudian orang-orang yang tinggal di sana juga memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka besoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Mekah. Maka apa kata Rasulullah kepada mereka? Wahai sahabat, wahai kaum muslimin, sesungguhnya telah datang kepada kita perintah untuk menuju sebuah negeri dan meninggalkan negeri ini, kota Mekah. Kita menuju ke suatu tempat yang ketika itu disebut dengan Yathrib, yang hari ini kita kenal dengan kota Madinah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah ketika itu untuk berhijrah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan, hadirin yang dimuliakan Allah? Apakah dengan mudahnya beliau keluar dari kota Mekah? Tidak. Seseorang yang memiliki fitrah, kita sebagai seorang manusia yang memiliki fitrah, kita cinta kepada negara kita, kita cinta kepada tanah air kita cinta kepada tempat di mana kita dilahirkan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau berdiri di ujung daripada kota Mekah dan menghadap kota Mekah. Apa yang beliau katakan? Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, innaki la ahabbul biladi ilayya, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah negara atau negeri yang paling aku cintai dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki lam akhruj minki abada. Kalau seandainya
Kalau tidak mengeluarkan, tidak mengusirku dari tanahmu ini, maka aku tidak akan pernah keluar dari tanahmu ini, wahai kota Mekah. Ini perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di depan para sahabatnya, yang menunjukkan bagaimana seseorang itu mencintai tanah airnya, mencintai tanah kelahirannya. Maka dalam beberapa hari ini inilah yang kita rasakan sebagai masyarakat Aceh, hadirin yang dimuliakan Allah. Sempat viral beberapa hari yang lalu, kita mengetahui bahwasanya ada 4 pulau yang dimiliki oleh Aceh kemudian diklaim milik orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa cinta dan tanah air, cinta tanah air, cinta tempat kita dilahirkan adalah merupakan bagian daripada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan perasaannya yang artinya itu sebagai sebuah fitrah dan itu dibolehkan dalam agama kita, bahkan dianjurkan hal yang demikian itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang perjuangan dan tanah air, maka kita teringat kepada saudara-saudari kita di Palestina hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita baru 4 pulau kemarin ingin diambil oleh orang lain, tetapi saudara-saudari kita di Palestina sudah beberapa tahun mereka itu bukan hanya diambil tanah kelahirannya, tapi mereka diusir daripada tempat mereka lahir. Dan inilah yang mereka rasakan pada hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya perjuangan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, kita butuh kepada perjuangan. Hari ini kita hanya menikmati saja hasil daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan juga ulama-ulama, dan juga orang-orang yang berjuang baik untuk agama dan untuk tanah air kita. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama kita hari ini, hadirin yang dimuliakan? Saudara-saudari kita di Palestina hari ini, mereka mendapatkan berbagai macam perlakuan yang tidak adil secara kemanusiaan. Apa yang sudah kita perjuangkan? Kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada orang-orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada orang yang ingin mengganggu kaum muslimin. Ketika awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah MOU yang dikenal dengan Piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Ketika itu ada 3 kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, dan ada Bani Qainuqa. Ketika itu yang ada di Madinah. Apa isi daripada MOU ini? Salah satunya adalah tidak boleh kaum muslimin mengganggu orang-orang Yahudi, dan juga tidak boleh orang-orang Yahudi mengganggu kaum muslimin. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sifat orang Yahudi. Maka ketika itu, pada satu ketika ada seorang perempuan. Ini kasusnya seorang perempuan, bukan sebuah bangsa seperti sekarang Palestina. Ada seorang perempuan yang ketika itu datang ke pasar Bani Quraidah. Bani Quraidah itu punya pasar yang besar, yang merupakan pusat daripada perdagangan di Madinah ketika itu. Seorang perempuan dengan lengkap dengan dia menutup seluruh auratnya, seorang perempuan muslimah, datang ke toko, ke pasar di tempat orang Yahudi berjual, dengan niat dia membenarkan cincin emasnya yang sudah rusak. Maka ketika dia masuk ke pasar itu, ada beberapa pemuda daripada kaum Yahudi mengganggu perempuan ini, akan menertawakan perempuan ini, menggoda perempuan ini. Maka kemudian perempuan itu berlalu terus. Kemudian dia masuk ke sebuah toko yang juga pemiliknya adalah orang Yahudi. Maka apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Ternyata ketika perempuan itu sedang duduk di tokonya itu, dia ambil satu tali, dia ikatkan ke pakaian si perempuan ini. Kemudian ketika perempuan ini keluar dan bangun daripada toko itu, ditarik bajunya, ditarik tali itu, terbuka seluruh auratnya. Maka pemuda-pemuda tadi berkumpul dan mereka menertawakan si perempuan ini. Itu satu orang muslimah. Apa yang terjadi kemudian hadir? Ketika itu di waktu yang bersamaan ada seorang muslim, pemuda muslim yang melihat kejadian itu.
Dia hunuskan pedangnya, dia ambil pedang, dia hunuskan pedangnya, dia bunuh Yahudi dan yang lain, Yahudi yang lain pun kemudian mengeroyok dan akhirnya membuat seorang pemuda ini syahid. Sampai kabar tersebut kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hanya menonton saja lewat televisi seperti kita sekarang? Hanya membaca-baca saja lewat media, baik itu media cetak maupun media online? Apakah kita lihat dia saja? Tidak. Apa yang beliau lakukan, beliau kumpulkan pasukan pada hari itu, langsung dikepung Bani Quraidah. Dua pilihannya, keluar dari kota Madinah atau akan dibunuh mereka semua. Maka ketika itu mereka keluar, dan kemudian mereka keluar dari kota Madinah dan nanti membentuk sebuah pasukan yang akhirnya nanti dalam sejarah Islam dikenal dengan ada terjadinya perang yang dikenal dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Bani Nadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sebuah kesepakatan dengan mereka. Tapi juga orang yang namanya orang Yahudi seperti ini. Rasulullah datang ke komplek di mana orang Bani Nadir itu tinggal dengan niat untuk membuat sebuah perdamaian, karena ada sengketa antara seorang Muslim dengan Yahudi ketika itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Dengan diam-diam mereka mengutus seorang anak muda untuk naik ke atap rumah salah satu Yahudi dengan niat dia ingin melemparkan batu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membunuh Rasulullah. Sampai kabar kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril tentang itu. Maka kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan dan mengusir orang-orang Yahudi itu keluar dari kota Madinah. Ini yang Rasulullah lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang yang mengganggu kaum muslimin. Begitu juga para khalifah. Kita mengenal dalam sejarah Islam itu ada khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini adalah yang dikenal dengan orang yang mampu mengalahkan Romawi. Suatu ketika di Turki ketika itu masih dalam genggaman orang-orang Romawi. Ada seorang perempuan ditangkap oleh orang Romawi, dimasukkan penjara, diseret. Kemudian ketika itu dia memanggil khalifahnya, ya Mu'tasama, wahai khalifahku Al-Mu'tasim, tolonglah aku. Kemudian dia ditertawakan oleh orang-orang yang ada di situ. Panggil saja khalifahmu, karena khalifahmu itu di Baghdad, sedangkan kita sekarang di Turki, dia tidak akan mendengar kabar. Akhirnya kabar itu sampai kepada Al-Mu'tasim. Apa yang beliau lakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau panggil tukang menulis suratnya ke hadapan beliau. Langsung beliau sampaikan, keluarkan perempuan itu dari penjaramu. Kalau kamu tidak melakukan itu, aku akan datang dengan pasukan tentara yang barisan depan tentara tempat kamu duduk sekarang. Barisan tentara yang aku bawa tempat kamu duduk sekarang, dan akhir barisannya adalah tempat aku berdiri sekarang. Itu ancaman kepada orang-orang yang melecehkan dan menghina kaum muslim, khususnya perempuan-perempuan Islam. Itu yang dilakukan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan-perjuangan seperti itulah yang kemudian membuat agama kita Islam ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk tempat kita, untuk masyarakat sekeliling kita? Tidak perlu kita itu untuk berkorban dan untuk memperjuangkan agama kita itu menjadi seorang penceramah, tidak. Kita bisa melakukan hal-hal kecil. Apa posisi kita sekarang dalam keluarga kita sebagai suami dan sebagai seorang ayah? Maka maksimalkan peran kita seperti ini. Jadi orang yang khairukum, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kita bekerja di pemerintahan, buatlah regulasi-regulasi yang kemudian mendukung agama Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kaum muslimin. Tidak perlu menjadi ustaz untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pedagang, mudahkan, jangan melakukan kecurangan-kecurangan dalam dagangan kita, mudahkan kaum muslimin. Banyak hal hadirin yang bisa kita lakukan.
untuk kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Muharram yang beberapa hari lagi akan masuk, maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya kita di muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas di muka bumi ini, bukan hanya menikmati saja, bukan hanya beribadah kosong saja, tapi tidak pernah kita memperhatikan bagaimana ibadah sosial kita. Apakah kita sudah baik kepada keluarga kita? Apakah kita sudah baik dengan tetangga kita? Kadang-kadang dengan tetangga kita gara-gara hal sepele kita ribut, hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal salah satu tanda daripada berimannya seseorang, kata Rasulullah, baik iman kepada Allah maupun iman kepada hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kepada orang-orang yang bekerja, apa kata Rasulullah? Apa pesan Rasulullah? Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan atqana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila melakukan satu pekerjaan dia melakukannya dengan profesional. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, melalui momentum Muharram ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang telah dizalimi, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan perjuangan-perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan juga membela tanah air kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين.
يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة